Sobat milenial, layanan Pay Later, Buy Now, Pay Later atau dikenal beli sekarang, bayar nanti sedang trending dan digandrungi oleh masyarakat. Banyak yang berdebat soal pemakaian sistem pembayaran ini. Sistem pembayaran Pay Later cukup menarik karena saat ini aplikasi e-commerce dan aplikasi keuangan lainnya juga banyak yang menawarkan penggunaan Pay Later bagi penggunanya. Dengan adanya Pay Later, kamu bisa dengan mudah mendapatkan barang yang kamu mau tanpa harus membayar terlebih dahulu. Ada yang pro untuk memakai sistem pembayaran Pay Later, namun ada juga banyak yang kontra. Nah, Sobat Milenial, tim yang mana nih? Keuangan Milenial kali ini akan membahas Pay Later, kawan atau lawan untuk kamu. Pengertian Pay Later. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Pay Later merupakan layanan yang memberikan dana untuk transaksi dan kemudian dibayarkan di kemudian hari. Para pengguna Pay Later bisa memutuskan untuk membayar belanjaannya di bulan yang akan datang. Selain itu, kamu juga bisa memilih pembayaran dengan cara cicilan. Umumnya, penyedia jasa Pay Later memberikan pilihan tenor cicilan beragam seperti 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 12 bulan. Alasan lain Pay Later digemari adalah proses pendaftarannya yang sangat mudah. Pengguna bisa mengakses pinjaman tanpa harus terdaftar sebagai nasabah di suatu bank. Kegemaran dalam menggunakan fitur Pay Later membuat bisnis pinjaman uang atau Pay Later menjamur. Bahkan sebuah riset menyebutkan bahwa pengguna Pay Later diproyeksikan akan tumbuh 3 kali lipat atau 200% di tahun 2024. Proyeksi ini salah satunya didasarkan pada perkembangan fitur yang mampu melengkapi platform e-commerce dan platform lainnya seperti EduTech, HealthTech, dan AgriTech. Pertumbuhan layanan Pay Later sebagai metode pembayaran di e-commerce sendiri telah melampaui adopsi masyarakat dari layanan kartu kredit milik perbankan. Dalam hal ini, pertumbuhan kartu kredit hanya terbatas di kisaran 5%. Sedangkan fitur Pay Later mampu tumbuh sekitar 17%. Hal ini juga dapat menjadi indikator bahwa Pay Later semakin dibutuhkan. Alasan menggunakan Pay Later. Pertama, Pay Later memiliki keunggulan sebagai metode pembayaran secara berkala dan memberikan kemudahan akses kredit digital bagi konsumen, sehingga membuat jumlah penggunanya terus bertambah. Kedua, Pay Later memiliki fleksibilitas dengan adanya pilihan pembayaran cicilan. Ketiga, Pay Later bisa membantu pengguna yang sebelumnya mengalami kesulitan mendapatkan kredit. Dan yang terakhir, metode pembayaran Pay Later dirasa aman karena terintegrasi dengan e-commerce yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Keuntungan Pay Later, praktis dan mudah. Melalui metode pembayaran Pay Later, semua transaksi yang kamu lakukan dapat berjalan dengan mudah. Kamu hanya perlu memilih barang yang diinginkan, lalu membayarnya pada waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Proses yang cepat. Proses pendaftaran aplikasi Pay Later sangat mudah dan cepat. Kamu tidak perlu tergabung sebagai nasabah suatu bank terlebih dahulu. Melalui aplikasi Pay Later, kamu tidak perlu pergi kemanapun, hanya bermodalkan gadget dan beberapa syarat yang diperlukan. Kamu dapat mendaftar akun Pay Later dari rumah. Kamu cukup mengisi data diri dan mengunggah selfie dengan KTP, lalu kamu akan segera terdaftar untuk menggunakan fitur Pay Later.
Umumnya proses pendaftaran paylater hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat, yaitu 1 kali 24 jam. Tidak perlu membawa uang cash. Kamu dapat menggunakan aplikasi paylater sebagai pengganti uang. Dengan kelebihan tersebut, uang yang kamu miliki akan lebih aman dari resiko seperti kehilangan atau dicuri. Apalagi jika kamu ingin berbelanja dalam nominal yang besar, namun takut membawa uang dalam jumlah banyak. Banyak promo menarik. Untuk mendapatkan pengguna, aplikasi paylater umumnya memberikan promo berupa potongan harga pada penggunanya. Tidak jarang, pihak penyedia paylater memberikan potongan harga yang cukup besar. Kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan barang impian dengan harga yang lebih terjangkau. Kekurangan aplikasi paylater. Apakah kamu pernah mendapatkan telepon panggilan oleh pihak paylater akibat temanmu tidak membayar utangnya? Atau kamu sendiri pernah merasakan penagihan paylater yang membuat kamu tidak tenang? Dua kasus tersebut merupakan contoh dari kerugian penggunaan paylater yang tidak dapat dilunasi. Berikut beberapa kekurangan penggunaan aplikasi paylater. Kebiasaan berutang. Sobat milenial, jika kamu terlalu sering menggunakan aplikasi paylater, maka kamu akan terbiasa membeli sesuatu sesuai keinginanmu dengan cara berutang. Tentu saja, berbelanja dengan cara seperti ini tidak dianjurkan, mengingat terdapat bunga dalam setiap transaksi yang dilakukan. Kebiasaan hidup boros. Kemudahan metode pembayaran menggunakan aplikasi paylater dapat menyebabkan penggunanya merasa bahwa memiliki suatu barang akan sangat mudah. Hal ini dapat mengakibatkan ketagihan yang lama-kelamaan menimbulkan sifat boros pada diri seseorang. Oleh karena itu, ketika ingin menggunakan aplikasi paylater, kamu harus pintar-pintar untuk menahan diri agar tidak kebablasan. Risiko keamanan data. Sobat milenial, syarat yang diperlukan untuk dapat menggunakan aplikasi paylater adalah dengan mengunggah kartu tanda penduduk atau KTP. Dengan memberikan data yang tertera dalam KTP, maka data diri kamu rawan untuk dicuri oleh orang lain. Selain itu, biasanya terdapat kolom untuk mengisi nomor darurat yang dapat dihubungi guna mengingatkan tagihan yang kamu miliki, sehingga tidak hanya data pribadi yang dipertaruhkan, namun juga data orang lain dapat diretas. Tips menggunakan paylater. Sobat milenial, jangan sampai kemudahan paylater membuatmu terlena. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan sebelum memutuskan menggunakan paylater. Pertama, batasi nilai pinjaman sesuai dengan kemampuan membayar. Sebelum memutuskan untuk menggunakan paylater sebagai alat pembayaran, kamu harus mengetahui apakah kamu mampu membayar cicilan beserta dengan biaya tambahan seperti bunga dan juga biaya admin lainnya. Yang kedua, pahami kontrak perjanjian. Membaca terms and condition atau kontrak perjanjian memang menyita waktu. Namun, untuk masalah pinjaman seperti ini, kamu harus mau meluangkan sedikit waktu untuk memahami sistematika yang diberikan oleh jasa pinjaman. Ketiga, melunasi dana pinjaman paylater tepat waktu. Jangan menyepelekan pembayaran paylater, meskipun jumlahnya harus kamu bayarkan tidaklah besar. Namun, jika pembayaran paylater terus kamu abaikan, maka jumlah tersebut akan terakumulasi setiap harinya. Pembayaran yang melebihi jatuh tempo juga akan mengakibatkan denda. Selain kamu akan merasa tenang karena sudah membayar cicilan tepat waktu, nilai kredit skormu juga akan bertambah. Kredit skor akan berguna apabila di masa depan kamu ingin mengajukan pinjaman besar seperti kredit kendaraan atau properti. Keempat, perhatikan suku bunga atau biaya pada fitur paylater. Sobat milenial, sebelum memutuskan untuk menggunakan fitur paylater,
ada baiknya kamu mencari tahu tentang bunga pinjaman yang harus dibayar. Bunga pinjaman rendah tidak berarti cicilanmu akan menjadi ringan. Kamu harus memperhatikan biaya-biaya tambahan, seperti adanya biaya admin yang menyertai cicilanmu. Sobat milenial, PayLater merupakan sebuah fitur pembayaran yang memungkinkan kamu untuk mendapatkan barang impian dengan pembayaran di kemudian hari. Persyaratan penggunaan PayLater yang sangat mudah membuat banyak orang menggunakan jasa ini untuk transaksinya. Terbukti dari jumlah pengguna PayLater yang terus meningkat setiap tahunnya. Fitur PayLater kini telah dianggap sebagai salah satu fitur yang wajib ada di setiap situs jual beli online. Adanya PayLater tidak hanya memudahkan konsumen saja, tetapi juga menguntungkan para pedagang online. Kenaikan omset terasa semenjak adanya fitur PayLater di platform jual beli online. Dengan fitur ini, konsumen menjadi lebih percaya diri untuk berbelanja barang dengan nominal tinggi. Kemudahan berbelanja dengan PayLater bisa membuat banyak orang terjebak di dalamnya. Banyak yang tidak sadar bahwa PayLater merupakan kewajiban yang harus dibayarkan. Tidak hanya pokok pinjaman yang perlu dibayarkan, tetapi adanya tambahan bunga dan juga denda yang perlu untuk kamu perhatikan. Ada baiknya kamu menghitung kemampuan untuk membayar cicilan sebelum memutuskan membeli sebuah barang. Nah, sobat milenial, gunakanlah fitur PayLater untuk membeli barang yang benar-benar kamu butuhkan atau barang yang membuatmu lebih produktif. Jangan sampai menggunakan PayLater hanya untuk memenuhi keinginan dan gaya hidup yang sebetulnya tidak bisa kamu raih.